Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Pasar saham masih bergejolak. Saham-saham di beragam sektor juga masih terkoreksi. Indeks harga saham gabungan juga sempat jeblok ya sehari setelah libur lebaran. Ini nih bikin investor retail deg-degan karena mau nangis. Portonya merah semua. Nah, kondisi ini nggak lepas dari tekanan ekonomi global. Salah satunya kenaikan tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump termasuk ke Indonesia 32% begitu ya. Walaupun per hari ini masih ditunda 90 hari kecuali untuk China atau Tiongkok. Dengan keadaan seperti sekarang, gimana nih investor harusnya merespon? Apakah kita hold dulu nih atau kita cut loss? Sudah mulai khawatir? Nah, mari kita tanyakan pada ahlinya. Udah bareng kita, ekonom dan juga financial market specialist Dr. Lucky Bayu Purnomo. Langsung aja yuk kita diskusi di Uang Bicara. Sudah bergabung dengan kita di episode hari ini Dr. Lucky Bayu Purnomo yang biasa disapa Mas Lucky selaku ekonom dan financial market specialist. Selamat datang di Uang Bicara. Halo Mas Lucky. Halo, apa kabar? Selamat datang Uang Bicara. Waduh, keren tuh. Mudah-mudahan berbicara dan bersuara. Dan berdampak walaupun lagi nangis ya kalau ngelihat IHSG. Kabarnya sih kabar khawatir sih Mas. Cuman langsung aja. Dengan apa yang kita dapatkan 2 minggu ke belakang, gimana Mas Lucky melihat keadaan pasar modal kita per hari ini? Pertama, indeks dalam beberapa momen terakhir ya, terutama pada saat kita puasa itu sempat high. Jadi indeks sempat berada dalam posisi yang tertinggi sepanjang sejarah. Nah, kemudian koreksi dengan beberapa momentum ya, momentum yang diperhatikan itu kalau kita lihat ini akumulasi. Pertama adalah satu indeks high. Jadi ada di posisi top line. Nah, di posisi top line itu pasar sedang berpikir soal psikologis market. Apakah ini akan breakout atau justru breakdown. Nah, yang kejadian adalah breakdown satu itu. Kemudian yang kedua, kita lihat ada Danantara. Nah, Danantara momen yang kedua, momen lanjutan. Nah, pasar terkesan defensif ya karena persoalan Danantara itu satu entity yang juga melibatkan pengelolaan dividen daripada entitas yang ada di market atau perusahaan listed. Walaupun tetap jalan, tapi pasar sedang melihat satu empirisme di sana. Empirisme itu ketajaman seperti apa nanti ketajaman dari keberadaan entitas itu untuk impact kepada market itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat akhirnya suatu waktu Donald J. Trump, tiba-tiba mengeluarkan satu statement yang fenomenal. Barangkali kita dengan segala maklum ya, karena pada saat Trump memimpin pertama kali ya memang seperti ini, kondisi pasar itu sangat-sangat volatile ya. Dan kita lihat pada masa kepemimpinan yang pertama, trade war itu terjadi di sana. Nah, kemudian ini yang kedua akhirnya announcement tarif announcement. Di mana concern yang paling besar itu negara yang dulu juga dijadikan objek perang dagang yaitu China. Nah, sekarang ada lagi China dan posisinya tertinggi. Berarti concernnya ini adalah seri kedua gitu, seri kedua dari kondisi volatility ini. Nah, di sana dalam posisi itu kebetulan ada Indonesia 32% di situ dalam tarif announcement. Nah, artinya di sana pasar akan berpikir kita harus membedakan ini sektor mana yang diuntungkan, sektor mana yang mohon maaf mungkin harus cedera ya. Kita tahu Indonesia adalah net importer. Kemudian Indonesia juga negara mitra dagang ya. Bukan hanya untuk Amerika tapi untuk negara-negara lain gitu. Kita perlu define
mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Kalau kita dikategorikan kita harus khawatir, pasar itu memang menjual kekhawatiran gitu, agar timbul volatility. Itu pada prinsipnya seperti itu, karena kekhawatiran itulah menimbulkan muara keputusan. Jadi dia harus membuat keputusan dari kekhawatiran apa, is it going uptrend, is it going downtrend, atau seperti apa gitu. Nah, Ya. jadi karena ada kekhawatiran itulah make it volatility. Nah, volatility itu yang menciptakan spread dari setiap harga. Jadi saya kira beberapa sektor yang diuntungkan itu ya sektor-sektor yang memang menjadi substitute atau sektor yang bisa menjadi barang pengganti dari barang impor itu sendiri. Oke. Gitu. Misalkan Contoh sektor, langsung aja spill. nah spill sektor itu komoditi misalkan. Oke. Nah, sektor komoditi itu terutama seperti sawit, ya sawit, kemudian kita lihat lagi basic industry yang raw materialnya itu berasal dari Indonesia, misalkan let's say semen, kemudian silika, batu bara, nikel dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena kita punya DMO, kita punya domestic market obligation ya. Dalam industri pertambangan itu punya domestic market obligation. Jadi let's say kita nggak dorong untuk concern kepada ekspor impor, yang terpenting harga di dalam negeri itu terjaga melalui DMO gitu. Nah, kemudian berikutnya komoditi. Nah, komoditi itu oke, kita nggak impor, kita nggak perlu tidak, let's say net importer untuk minyak misalkan. Ya. Ya, sekarang bagaimana? Berarti kalau ada kenaikan 32% untuk net importer minyak, kita punya substitusi. Karena apa? Kita juga dapat menghasilkan supply itu sendiri. Nah, berikutnya lagi barang-barang yang berbasis retail. Oke. Ya, misalkan kita komponen ya, komponen let's say otomotif, kemudian komponen untuk perangkat-perangkat lainnya, kemudian yang berhubungan sama SME, small medium enterprise, itu diuntungkan karena apa? Kalau tarifnya naik, oke, kita tidak usah impor, kita pakai apa yang kita punya, itu yang diuntungkan. Nah, yang dirugikan bagaimana nih? Yang dirugikan itu nanti berhubungan dengan proses impor, seperti barang-barang elektronik. Ya, Ya. barang-barang elektronik yang berhubungan dengan ya mau tidak mau raw materialnya masih impor dari sana. Nah, itu nanti impact-nya akan kepada turunnya margin setiap perusahaan gitu. Jadi margin itu akan turun. Kalau margin turun nanti potensi perusahaan itu akan distress atau financial distress itu cukup besar. Impact dari margin turun nanti bisa masuk kepada layoff atau PHK. Ya. Di pasar kalau kita berorientasi retail atau kita berorientasi untuk melakukan high frequency trading, ya memang kondisi ini adalah momentum sebenarnya bagi saya. Kalau pasar itu khawatir dalam frekuensi yang tinggi, Ya. maka volatilitasnya akan semakin tinggi, dan itu terbukti. Emas naik 3.000 US dollar per troy ounce. Kemudian ya mau tidak mau US dollar naik menguat dibandingkan rupiah itu cukup signifikan. Di saat yang sama ketika emas naik, indeks koreksi di Indonesia. Berarti ada satu kondisi yang berlawanan atau divergence. Jadi emas naik kenceng, kebalikannya indeks turun dalam. Iya. Nah, berarti apa? Ada gap, ada posisi yang kosong di sana, itu berupa kekhawatiran gitu. Nah, disinilah kita perlu lihat ya bahwa sebenarnya kita harus lebih jernih melihat pasar. Bagi saya ini adalah opportunity. Oke, ini saya akan menanyakan hal yang kayaknya lagi seru diomongin di antara retail investor. Kita sama-sama paham ya, sepertinya teman Uang Bicara sudah paham bahwa ada filosofi kalau kita investasi pastinya di saham gitu ya. You only make a loss when you sell your portfolio gitu kan. Jadi the red numbers are not real unless we make it real. Cuman kan begitu ya, kapan kita cut loss, apakah di hold aja atau sekarang waktunya nyerok gitu. Beda dong orang yang punya account-nya 1 juta sama yang triliunan gitu kan. Boleh sedikit di breakdown nggak? Ini kan akhirnya jadi kelas ekonomi sosial kan. Kayak orang yang punya 1 juta sama yang punya triliunan beda. Ya. Apa yang ingin Mas katakan kepada yang mayoritas di tengah, si geng kelas menengah ini? Soalnya ini kan mayoritas Indonesia gitu kan. What would you say to them? Tujuan
orang bijak mengambil keputusan itu pertama kali bukan untuk mencapai kebahagiaan, bukan untuk mencapai keuntungan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Jadi tujuan orang bijak mengambil keputusan pada kali pertama itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi bagaimana menghindari dulu kerugian. Dalam kondisi seperti ini, oke, kita berorientasi untuk make it money melalui trading dan profit. Tapi it happen sekarang bahwa ada posisi yang nyangkut, ya, ada posisi yang floating loss. Ya. Nah, ketika floating loss, is it the right time to cut loss atau kita hold itu portofolio gitu? Ya. Nah, bagi saya kita harus hitung pakai persentase, let's say. Dalam kondisi abnormal seperti ini, ya cut loss 7 sampai 10% dari portofolio itu masih masuk dalam batas toleransi, ya. Jadi risk tolerance itu 7 sampai 10%. Oke. Nah, apabila posisi itu ada lebih daripada risk tolerance tersebut, maka kita pikir ya, kalau numbers ini kita rubah tujuannya, berarti cut loss. Tapi kalau kita tetap pada posisi yang sama, kita hold. Maka yang perlu di set up itu adalah tujuannya. Nah, ini dengan sangat terpaksa, kalau floating loss-nya sudah lebih dari 10%, itu harus balik kepada tujuan transaksi. Ya, tujuan transaksi itu adalah apakah in the short term, mid term, long term. Nah, masih ada pilihan untuk long term investor, masih ada pilihan. Walaupun tadinya transaksi ceritanya pingin jadi scalping misalkan, jadi short term investor, tapi apa boleh buat, udah nyangkut, rubah kartu nama jadi investor aja gitu. Reality Mas Luki. It happen. Kenalannya apa? Jadi trader. Begitu floating, enggak, jadi investor aja gitu. Oke. Nah, balik ke sana berarti kita harus tetapkan apakah kita yang akan merubah jati diri kita, ataukah kita harus cut loss. Nah, kalau cut loss toleransinya menurut saya sih udah 10%. Tapi kalau seperti itu, langkah-langkahnya begini, langkah-langkah mitigasinya. Pertama, dulu ketika let's say tahun 1930, kemudian tahun 2000, tahun 2008, which is itu saya berada langsung di posisi 2008, semua tidak melihat chart itu akan punya masa depan, ya, karena subprime mortgage pada tahun 2008. Nah, saya berhadapan langsung di monitor dan langsung eksekusi untuk high frequency trading. Nah, kondisi itu semua tidak melihat harapan itu. Kelihatannya di dalam negeri kita lihat beberapa kali suspend. Di luar negeri sendiri ya Lehman Brothers collapse, kemudian Freddie Mac, Fannie Mae collapse, banyak sekali kejadian. Nah, itu seolah-olah pada masa itu kalau kita pause video itu, kelihatannya udah nggak ada masa depan. Nah, tetapi sekarang Dow Jones naik gila-gilaan, kemudian indeks juga naik cukup signifikan. Artinya apa? Yang tinggal ditunggu ini adalah waktunya perubahannya, karena kondisi ini pasti akan ada perubahan gitu. Dan konsentrasinya adalah balik kepada kita sebagai trader, sebagai pelaku transaksi gitu. Itu yang saya pikir bagus, dan bagi saya sebenarnya ini momen untuk entry point ya ke market dengan cara parsial. Karena kalau kita lihat bottom line masih ada di angka 5.600 indeks itu. Kemarin 6.000, sempat testing 6.000 kan. Berarti yang dicari sekarang apa? Bottom line berapa, top line berapa kan gitu. Nah, dengan kondisi indeks ada di 6.000, bottom line itu ada di angka 5.600. Berarti masih ada potensial downside untuk indeks. Nah, dengan Trump dia exercise 90 hari ke depan, bisa jadi pasar merasa cedera, ya, bisa jadi pasar cedera. Kok sudah diputuskan lantas sekarang dikoreksi, nah ditunda. Dan di masa-masa penundaan itu kan masa-masa masa-masa orang berspekulasi sangat tinggi.
jangan-jangan kita yang menjadi objek spekulasi. Jangan-jangan apakah kita harus tetap percaya terhadap policy maker gitu. Ya. Nah, artinya di sanalah sebenarnya kita punya kesempatan bagi retailers, bagi investor retail itu untuk melihat bahwa sebenarnya kita bisa entry point, caranya parsial gitu. Nah, yang paling mutlak itu ada di posisi 5.600. Di situ kelihatannya entry point yang menarik untuk market, walaupun sekarang belum sampai situ. Kalau kita lihat momentum crash market, ini yang penting saya sampaikan bahwa kayaknya bicaranya sekarang harus benar-benar to the point ya. To the point itu artinya kalau kita mau buat uang itu bicara di market, nah caranya itu kita harus parsial. Jadi kita nggak boleh satu the whole package kita entry point di market. Nanti kalau ada koreksi itu akan sulit ya, akan ya semua telur akan pecah dalam satu keranjang. So that's why don't put your money in the one basket kan. Itu tadi ekonom dan financial market specialist Dr. Lucky Bayu Purnomo yang lagi kita ajak ngobrol soal mitigasi investor di kondisi pasar yang sangat volatil. Saya masih akan ngulik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Masih bareng kita nih, ekonom dan juga financial market specialist Dr. Lucky Bayu Purnomo yang biasa disapa Mas Lucky soal kondisi pasar saham yang volatil. Kita lanjut ya. Semua orang nanya, ini kita kapan stabilnya gitu kan? Maksudnya kalau sekarang lagi volatil banget, akan ada kestabilan tuh kapan? Mungkin ada referensi di pola-pola masa lalu sehingga bisa ada time frame lah yang membuat kita berpikir. Silakan. Singkat cerita yang ditanya itu adalah saya harus menjawab kapan market ini price in. Kapan market ini price in? Nah, price in itu dalam kondisi pertama kenaikan indeks sesuai dengan GDP. Kemudian posisi GDP, national GDP itu juga trigger regional GDP. Nah, masuk ke regional Asia, posisi di Straits Times, Kospi, Hang Seng, Nikkei, itu dalam Asia Pasifik dalam kondisi yang sama, menguat. Kemudian secara intermarket analisis, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu juga menguat. Kemudian di sisi lain, emas seperti harga minyak dan komoditi itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, disitulah pasar baru masuk dalam kategori price in. Nah, persoalannya sekarang kita price in atau enggak gitu. Nah, sekarang kita tidak dalam posisi itu. Lantas kapan pesawat ini tidak turbulensi di atas? Kapan? Nah, pertama di Indonesia kita baru menjalankan pemerintahan ya, belum genap juga 1 tahun, satu itu. Policy akan ada dengan frekuensi yang sangat tinggi, artinya kebijakan itu akan muncul dengan berbagai macam cara. Di luar negeri pun demikian, Trump juga belum 1 tahun. Kapankah ini price in ya? Kapankah kita mendekati zona itu? Nah, pertama ada masa waktu ya, ada masa waktu itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Kita bisa lihat pertama, apakah dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan atau enggak. Ini kan yang bisa kita tunggu kan earning season. Ya, walaupun ada sentimen ini, pasar itu lebih peduli
uang yang dia dapatkan daripada dia mempertimbangkan policy yang hanya mengakibatkan sentimen gitu. Jadi kalau dia trading, dia selangkah lagi dia bisa mendapat uang. Kalau ke depan masukkan dividen berarti ada earning yang bisa ditunggu. Nah, earning itu kurang lebih ada di 3 sampai 6 bulan ke depan gitu. Jadi ada earning season yang ditunggu gitu. Oke. Nah, kalau di US market itu namanya earning season. Nah, pasar itu lebih peduli earning season daripada mau dia Fed fund rate naik turun, mau dia jobless claim. Nah, dia lebih penting earning season karena earning season itu dihasilkan dari kinerja di masa yang lalu. Nanti publik ataukah posisi pelaku pasar juga bisa melihat sudah mulai ada kebaruan dari regulasi yang dibuat. Kemudian mereka sudah merasakan, oh ternyata baik itu kementerian, menteri, entitas, ataukah lembaga yang ada di dibentuk saat masa lalu benar tidak punya impact ya atau dampak untuk masa depan. Anyway, yang paling penting adalah at the bottom line indeks ada di angka 5.600 at the bottom line. Yang tertinggi ada di angka 6.800. Jadi indeks akan ranging di posisi itu. Tentu kenapa saya harus announce itu agar kita punya rationality. Jadi kita tahu nih pesawat terbang kita ini bisa terbang di ketinggian kaki berapa, di paling rendah berapa. Jangan sampai lepas dari langit nanti ke Mars nanti. Terima kasih Mas diberikan kompas lah aku bilangnya ya, kompas di mana kita tahu indikator apa yang harus kita perhatikan. Tadi kayak kata kuncinya adalah 6 bulan dan lihat range indeks rendah tingginya di angka tadi gitu ya. Dikit lagi ada kebijakan soal batas bawah minus 8%. Hal ini membuat investor merasa aman nggak? Menurut perspektifnya Mas Luki gimana? Pertama, kalau announcement 8% itu artinya regulators itu sudah melihat potensi pasar itu bisa sampai ke 8%. Jadi kita itu melihat kalau sudah ada angka batas bawah batas atas, itulah ruang gerak kebijakan dan ruang gerak numbers itu ada gitu. Jadi perlu dipertimbangkan ya bagi investor retail karena pasar itu ada dalam ruang gerak itu berarti gitu. Anda mau secure atau mau safety gitu. Do you want secure your life or save your life? Itu beda. Kita save your life misalkan. Save your trading. Kita hanya pakai sabuk pengaman, kemudian kita hanya pakai helm ya di dalam mobil karena kita kategorikan kita mau balapan nih. Itu dalam posisi itu belum tentu ada celaka karena kita di sirkuit di tempat balap mobil gitu. Yang kedua, secure. Ya. Secure itu mempersiapkan segala hal. Nggak perlu di sirkuit tempat balapan. Ya. Itu jalan tengah hutan, jalan di tengah kota, jalan dimanapun. Itu kita mempersiapkan, kita punya GPS di mobil, kita punya sabuk pengaman di mobil, kita punya helm, kita punya kaos tangan. Nah, apakah sekarang ini harus secure atau harus safety gitu? Berarti saat ini harus secure gitu. Mempersiapkan segala, karena apa? Mungkin pasar itu akan ada dalam kondisi off-road dan on-road. Mungkin kita akan ada di hutan, mungkin kita akan ada di tengah kota. Nah, ini waktunya untuk securing. Nah, caranya apa? Menetapkan cut loss level 5-10%. Kemudian yang kedua, menetapkan kalau kita lihat batas bawahnya 8%, berarti apa? Sebenarnya itulah cut loss level sebenarnya. Itulah cut loss level yang paling pragmatis. Ya. Itulah cut loss level 8%. Gitu. Kemudian yang kedua, menetapkan rencana secara parsial gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu atraktif melihat market koreksi dan kita put in semua buying power ke sana. Iya kalau market ada powernya. Kalau tiba-tiba market ada bunyi tokennya,
repot juga gitu, mati nanti atau koreksi atau ada announcement yang berbeda nanti market koreksi. Jadi harus parsial. Kemudian yang keempat, kita harus pilih sangat selektif sektornya apa saja gitu. Sektornya apa saja, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap sektor tersebut. Nah, terutama sektor-sektor yang terhindar dari tarif announcement. Nah, kemudian yang terakhir, menetapkan kalau tadinya kenalan pingin jadi trader. Nah, dengan kondisi seperti ini jangan berarti berubah, berarti apa? Ditetapkan saja. Kapan kita menjadi trader, kapan kita menjadi investor, portofolio dipisah. Ya. Portofolio dipecah. Nah, itu kita harus diversified. Ya. Mana yang in the short term, mana in the mid term, mana in the long term. Yes. Nah, itu dipisah. Dengan demikian itu cara securing. Oke, pemerintah, apakah menurut Mas Luki sudah melakukan yang terbaik? Jika masih ada ruang untuk hal yang bisa dilakukan, apa nih melihat kondisi sekarang? Tentu improve GDP, melakukan agregasi, secara agregat itu bagaimana improve GDP, karena kan target GDP kita 8%. Karena kita masih ada di kisaran 5%. Yang jadi soal nanti kalau announcement GDP berikutnya itu di bawah 5%, itu akan jadi sentimen negatif berikutnya. Yeah. Nah, tapi sekarang caranya seperti apa? Caranya harus melihat bagaimana mengagregasi GDP itu agar menjadi satu kenyataan, walaupun tidak tercapai, tapi yang penting ada kenyataannya gitu. Right. Karena itu concern saya sih memang harus impactful kepada ekonomis, karena perjuangan untuk 8% itu harus diisi dengan segala upaya gitu. Nah, itu yang nanti akan improve indeks juga kita mau kemana. Menarik. Boleh terakhir ya Mas, ini sudah di penghujung obrolan kita. Ini sih obrolan hasil memonitor media sosial. Tertangkap ada pendapat keadaan ekonomi suatu negara itu nggak bisa dilihat dari pasar modalnya. Nah, pendapat Mas Luki ya dengan atribusi profesionalnya menilai ini gimana? Dulu saya seorang bankers, kemudian saya sempat berkarir di sekuritas. Artinya saya melihat dua sisi. Pertama, kondisi negara tidak bisa dilihat dari pasar modal semata. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa seluruh sektor yang mempengaruhi kinerja ekonomi itu ada di bursa saham. Yeah. Mulai dari otomotif, plantation, banking, mining, kemudian basic industry, consumer good, FMCG dan sebagainya. Semua sektor yang menjadi objek transaksi itu ada di Bursa Efek Indonesia dan dikategorikan sebagai kategori sektoral. Sektor itulah yang memberikan kontribusi kepada pajak, memberikan kontribusi kepada kebijakan. Nah, kebijakan itu diangkat dalam forum policy, dalam forum kebijakan negara. Bagaimana mengatur agar industri tekstil tidak banyak layoff atau tidak banyak PHK. Apa yang harus diatur? Nah, dari kondisi sektor yang ada di bursa itu diaturlah kebijakan seperti apa sebaiknya. Nah, nanti announcement jadi sebuah, apakah itu PP, apakah itu Inpres, instruksi presiden, apakah itu permen, peraturan menteri, ataukah apa? Nah, jadi menurut saya bursa memiliki kontribusi untuk kegiatan ekonomi dan keekonomian. Begitu juga keekonomian itu memiliki kebutuhan terhadap bursa karena seluruh sektor yang terkategori itu ada di bursa. Sehingga bursa menjadi representasi ekonomi. Ekonomi menjadi representasi apa yang ada di bursa. Gitu. Harga saham mewakili fundamental perusahaan, kurang lebih. Nah, fundamental perusahaan harus mampu diungkapkan dengan kinerja harga. Nah, itu berhubungan. Kinerja perusahaan
itu mencerminkan potensi harganya. Ya. Begitu juga ketika sudah ada harganya, kinerja harga harus dapat mewakili apa yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan itu berada di sektor mana? Ya. Nah, secara sektoral itu ada di bursa. Nah, itu mempengaruhi PDB. Nah, policy kita itu salah satu improvementnya, triggernya, ya, pemicunya itu dari sektor yang ada di bursa gitu. Karena jangan sampai nanti ada banyak layoff dan sebagainya yang itu mempengaruhi sentimen negatif keekonomian gitu. Nah, kalau ada sentimen negatif keekonomian nanti akan berhubungan FDI, foreign direct investor nanti akan terganggu, terjaga dan sebagainya. Baru aja kita ngobrol bareng ekonom dan financial market specialist Dr. Lucky Bayu Purnomo atau Mas Lucky soal strategi investor retail menghadapi pasar saham yang lagi nggak baik-baik aja. Tapi mudah-mudahan episode ini ngasih insight baru ya buat kita semua di tengah bergejolaknya lantai bursa. Nah, kalau teman KBR punya kritik, ada saran, ada masukan ide nih soal topik yang dirasa belum pernah dibahas, selama itu seputar keuangan dan juga literasi finansial, boleh banget nih kirimin idenya atau emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.